Di kos Yoyo. Ya, di kos Yoyo. Pagi ini, Yoyo buru-buru masuk kerja. Yoyo pun mengambil kunci motor di atas laci. Dan begitu mengambil kunci motor, Yoyo sempat terdiam ketika melihat HP-nya yang hancur di atas laci. Lagi-lagi Yoyo merasa sakit hati pada Yofi. HP yang ia beli dengan susah payah itu hancur. Sehancur hatinya saat ini pada atasannya itu. Apalagi jika mengingat semalam Yoyo baru saja menyatakan cinta pada Indah, si OB baru yang cantik itu. Rasanya was-was menunggu jawaban darinya. Jawaban yang terhalang komunikasi akibat HP Yoyo yang dirusak Yofi. Ya, beruntung hari ini dia gajian. Yoyo berniat membeli HP baru nanti sepulang kerja. Yoyo pun berangkat ke kantor. Di kantor sendiri, Indah sudah lebih dulu datang dan sedang berada di pantry mencuci gelas. Indah tak menyangka jika Pak Yoyo semalam menyatakan cinta kepadanya. Jujur, siapa yang tidak menyukai Yoyo? Di luar kekurangannya, Yoyo adalah pribadi yang hangat dan ramah. Ganteng pula. Namun Indah masih ragu karena keduanya baru saja kenal. Rasa trauma dengan laki-laki akibat dikhianati dan sempat mengalami kekerasan membuat ia trauma pada laki-laki. Setampan dan sekaya apapun itu, tapi begitu melihat Yoyo, jujur hatinya tersentuh. Laki-laki ini sungguh terlihat polos dan sabar. Tutur katanya begitu lembut dan santun. Tapi sekali lagi Indah ragu. Apalagi rumor yang beredar di kantor jika Pak Yofi menyukai Mas Yoyo sangat santer di telinga para staf. Dan itu membuat Indah takut jika menerimanya. Indah tak boleh gegabah. Indah harus meyakinkan Mas Yoyo lebih dulu. Indah tak mau berurusan dengan atasannya dan membuat masalah. Indah lebih tahu diri siapa dia yang hanya seorang OB. Indah? Mas Yoyo? Pak Yoyo maksud saya. Jangan anggil hayah Pak, anggil hayah Mas. Karena hayah sama seperti kamu, OB. Kenapa Mas jadi OB? Mas Yoyo? Tidak Pak mau menganggil. Ya Pak. Ditunggu Pak Yofi di ruangannya. Baik Pak. Indah, nanti kita ngobrol lagi ya. Iya Mas. Ya, Yoyo pun penasaran dan deg-degan apa yang hendak dibicarakan Yofi padanya. Yoyo pun menuju ke lantai 3. Dan begitu sampai ruangannya, tok tok tok, cekrek. Pak, duduk. Iya Pak, ucap Yoyo merunduk dan malas menatap Yofi. Jangan panggil Pak, kita lagi berdua saja. Yoyo mengangguk, namun masih enggan menatap Yofi. Kenapa Mas pakai baju OB lagi? Saya mau jadi OB aja. Saya tak sanggup mengurus perusahaan. Saya juga gak mau kamu mengira saya memanfaatkan situasi. Saya bukan siapa-siapa. Saya mau diri. Saya gak mau kamu marah sama saya. Ucap Yoyo masih juga tak mau menatap Yofi. Mas, lihat saya. Yoyo pun mendongakkan kepalanya menatap Yofi. Maafkan saya Mas. Saya mau Mas kembali menemani saya mengurus perusahaan ini. Ucap Yofi tersenyum pada Yoyo. Maaf, saya tidak bisa. Saya yakin Mas bisa. Mas gak perlu melakukan apa-apa. Sudah ada Pak Didi yang bekerja. Mas cuma terima laporan saja. Tolong, saya yakin Papa memberikan amanah pada Mas Yoyo. Pasti tanpa suatu sebab yang hanya Papa yang tahu. Jadi tolong, saya butuh Mas Yoyo. Tapi saya tidak mau menerima harta yang diberikan Pak Heru untuk saya. Saya tidak berhak mendapatkan itu. Itu semua buat kamu. Maaf, saya tidak bisa menerima. Tapi Mas mau nemenin saya ngurus perusahaan ini kan? Yoyo tersenyum mengangguk. Entah mengapa, Yoyo merasa luluh kembali dengan sikap Yofi. Jantungnya tiba-tiba saja deg-degan. Apalagi ketika Yofi kini tiba-tiba menggenggam tangan Yoyo di atas meja. Campur aduk rasa di hati Yoyo. Terkadang, Yoyo bingung dengan sikap Yofi yang berubah-ubah itu. Mas,
Saya cekrek. Yofi? John, apa kabar? Surprise banget, ucap Yofi dan seketika melepas genggaman tangannya pada Yoyo dan mencipika-cipiki pria kekar yang baru saja datang menghampirinya, yang membuat Yoyo kecewa. Ya, entah kenapa Yoyo merasa tak suka jika Yofi masih selalu berhubungan dengan pria lain dan gonta-ganti. Yoyo bingung dengan perasaannya. Tak mungkin Yoyo cemburu, tapi melihat Yofi berpelukan mesra saat ini dan mengabaikan Yoyo membuat Yoyo sakit hati. Yoyo pun beranjak dari tempat duduknya dan hendak keluar ruangan. Hingga kemudian, Yofi menahan pergelangan tangan Yoyo. Nanti istirahat, saya mau makan siang sama Mas. Yoyo mengangguk. Oh ya, satu lagi. Jangan ke pantry dan jangan membuatkan kopi. Iya Pak, ucap Yoyo terlihat sedih dan keluar ruangan. Dan ketika Yoyo keluar ruangan, Yoyo tak sengaja bertemu Indah yang sedang mengantarkan kopi untuk para staf yang ada di lantai 3. Seketika rasa sedihnya hilang dan teralihkan oleh Indah. Asyaya, Indah, setelah ini tolong buatkan kopi dan hantar ke ruangan saya ya. Iya Mas. Iya, Yoyo pun masuk ke ruangannya dan di sana sudah ada Pak Didi yang sudah menunggunya. Mas, kenapa masih pakai baju OB? Iya, ya saya masih di laundry. Saya tidak punya jas lagi, belum beli. Oh gitu, nanti saya belikan jas buat Mas Yoyo. Oh jangan Pak, nanti saya akan beli sendiri. Ya sudah, oh iya Mas, sekarang saya ada meeting sama klien. Ini laporan harian, Mas bisa lihat-lihat aja dan belajar sedikit demi sedikit. Saya yakin pasti Mas mengerti. Nanti kalau tidak ada yang mengerti, Mas bisa tanya sama saya. Iya Pak, saya tinggal dulu ya Mas. Iya Pak. Ya, Pak Didi pun keluar meninggalkan Yoyo sendirian di ruangannya. Dan sembari menunggu Indah dan kopinya datang, Yoyo mulai belajar sedikit demi sedikit mengurus perusahaan. Meski tidak mengurusnya secara langsung, namun Yoyo adalah tipe orang yang mau belajar dan bertanggung jawab dengan apa yang sudah diserahkan padanya. Tok tok tok, cekrek. Mas, kopinya? Indah, halus ini. Iya Mas, ini ya Mas, silakan. Indah, jangan pergi dulu. Duduk dulu, saya mau ngomong sama kamu. Oh iya Mas, ada apa Mas? Semalam kamu belum jawab pertanyaan saya. Oh itu, emangnya Mas beneran suka sama saya? Iya, saya suka sama kamu. Saya tidak bohong. Kamu mau gak jadi pacar saya? Cekrek. Ngapain OB nongkrong di sini? Cepat buatkan saya kopi untuk saya dan tamu saya. Baik Pak. Dan Yofi menutup pintu ruangan, lalu dengan wajah yang berubah lagi dan terlihat emosi menghampiri Yoyo. Mas tahu tugas Mas di kantor ini kan? Saya nyuruh Mas nemenin saya ngurus perusahaan. Bukan menyalahgunakan jabatan enak-enakan mojok berduaan sama cewek gatel itu. Yofi, Mas itu atasan. Dan seorang atasan dilarang melakukan hal yang tidak pantas di kantor. Ngerti? Yoyo yang tak terima dan sakit hati itu seketika beranjak dari tempat duduknya. Lalu marah. Lalu bagaimana dengan kamu yang seorang atasan tapi setiap hari berkencan di kantor dengan onta-anti lelaki? Harusnya kamu jadi contoh, bukan malah berbuat tidak senonoh, ucap Yoyo berani yang kini membuat Yofi mendidih. Lalu menarik kerah seragam OB Mas Yoyo. Mas, kamu berani melawan saya? Yoyo menatap mata Yofi tajam dan Yofi menatapnya. Saya tidak takut sama kamu. Sekalipun kamu memecat saya saat ini juga. Kalau begitu, keluar sekarang juga dari kantor saya dan jangan pernah kembali lagi. Set. Yoyo menyingkirkan cengkeraman tangan Yofi dari lehernya
dan keluar ruangan dengan rasa kesal dan kecewa. Ya, Yofi terpancing emosi. Yofi sadar jika dia salah, namun rasa ego yang tinggi membuat Yofi enggan mengejar. Meski ada rasa kesal di hatinya, Yofi pun keluar ruangan Yoyo dan hendak kembali ke ruangannya sendiri. Namun ketika Yofi keluar ruangan Yoyo, semua staf terlihat memperhatikannya. Dan begitu melihat Indah yang membawa kopi untuknya, Yofi tiba-tiba saja menghampirinya. Mulai sekarang, kamu saya pecat. Ya, seketika nampan dan gelas kopi itu pun pecah. Indah yang syok dan dibantu para staf itu pun menangis. Di kafe, malam ini di kafe, Yoyo seperti biasa bekerja di kafe temannya. Dan setelah keluar bersama temannya mencari sesuatu untuk keperluan kafe, Yoyo kembali bekerja seperti biasa. Yok, tadi ada bos kamu yang waktu itu. Yofi? Iya, Yofi. Sama siapa dia kesini? Gak sama siapa-siapa, sendiri aja. Oh iya, ini, dia nitip ini buat kamu. Apa ini? Gak tahu, katanya buat kamu. Oh, makasih ya. Singkat cerita, setelah kurang lebih setengah jam dan waktunya pulang, Yoyo sempat nongkrong terlebih dahulu di kafe, ngopi sebelum tutup toko. Dan sembari ngobrol, Yoyo yang penasaran membuka kotak yang diberikan oleh Yofi di depan teman-temannya. Dan begitu kotak itu dibuka, wah, iPhone 14 Pro Max Yo, gila, bos lo tajir amat. Iya, baik banget bos kamu. Yang seorang bos tapi ngasih barang mahal sama kamu yang cuma OB. Iya Yo, lo berjasa apa sama dia sampai dia kasih HP mahal sama lo? Aku gak berjasa. Iya, ganti rugi HP-ku yang sudah ia rusakin. Hah? HP-mu dirusakin? Kamu bikin kesalahan apa? Bentar-bentar. Kalaupun bos lo marah, harusnya dia gak perlu gantiin dong. Dan sekalipun bos lo gantiin HP lo, gak juga semehong ini kan? Kami habis berantem gara-gara perempuan. Kalian rebutan cewek? Gokil lo Yo, saingan sama bos lo. Bosnya Yoyo itu homo. Dia cemburu sama Yoyo, bukan cemburu sama tuh cewek. Ucap temen Yoyo pemilik kafe yang membuat karyawannya terkejut. Jir, lo gak homo kan Yo? Tadi kan Yoyo bilang kalau dia berantem perkara cewek. Ya jelas Yoyo normal lah, bosnya yang belok. Pantes, dia setiap kesini selalu bawa temen cowok beda. Ternyata cowok-cowoknya, ngeri. Udah, beres-beres, cepat pulang. Siap bos. Ya, setelah berhasil mengotak-atik HP barunya, Yoyo mendapat banyak pesan di HP-nya. Di antaranya dari Yofi, Indah, dan beberapa staf di kantor, termasuk Pak Didi dan Pak Mo. Namun, ada pesan yang membuat Yoyo buru-buru membukanya, yaitu pesan Indah. Mas, Indah dipecat. Indah gak ngerti Indah salah apa. Seketika Yoyo langsung menghubungi Indah dan mengajaknya ketemuan. Maaf, kamu gimana sekarang? Mas mau ketemu, kalau bisa. Kalau gak ganggu dan gak kemalaman. Oh, Indah lagi jalan kaki mas, deket kos, mau cari nasi goreng. Ketemuan aja di nasi goreng ya mas, Indah Sherlock. Iya, segera ke sana. Ya, Yoyo pun senang. Yoyo mengabaikan panggilan dan pesan Yofi yang baru saja terkirim dan lebih memilih buru-buru menemui Indah. Di kos Yoyo sendiri, Yofi baru saja datang dan memarkirkan mobilnya. Suasana kos tampak sepi, termasuk kamar Yoyo. Yofi pun mengetuk pintu kamar Yoyo. Tok tok tok. Mas Yoyo. Mas, orangnya belum pulang mas, motornya belum kelihatan. Gak tahu tumben, biasanya jam 11 sudah sampai kos, tapi mungkin lagi cari makan. Oh, makasih pak, biar saya tunggu. Ya, mari. Ya, Yofi pun menunggu Yoyo sembari terus mencoba menghubunginya, meski Yoyo masih mengabaikannya. Ya, Yofi benar-benar cemas dan menyesal telah memecat Yoyo. Yofi juga bingung mengapa Yofi selalu tersulut emosi dan tak bisa menahan amarahnya. Ada apa yang terjadi pada Yofi? Seharusnya Yofi tak perlu mencari Yoyo. Seharusnya Yofi tak perlu mencarinya lagi. Seharusnya buang saja Yoyo.
Toh juga Yofi sudah berhasil mencicipi yoyo dan sudah dapat merasakannya. Namun entah mengapa rasa yoyo begitu bikin candu, bagaikan zat adiktif yang membuat Yofi merasa ketagihan. Ya, Yofi ketagihan selalu ingin bercinta, ketagihan selalu ingin bertemu, ketagihan selalu ingin menatap wajah tampannya, bahkan ketagihan mendengar suara bisunya. Kenapa? Kenapa Yofi tak bisa mengabaikan yoyo dan melupakannya saja? Padahal dengan uang, Yofi bisa mendapatkan beribu pria yang lebih dari yoyo. Ya, ketika Yofi sedang melamun, tiba-tiba yoyo baru saja datang dengan motornya. Yoyo terkejut ketika Yofi sudah ada di kosnya. "Mas, buat apa kamu kesini? Pergi kamu, jangan temui saya lagi. Saya benci sama kamu." "Mas, tunggu. Jangan temui saya lagi." Set. Yoyo mendorong tubuh Yofi hingga jatuh di depan pintu. Brak. Yoyo pun menutup pintu kamar kosnya dan menguncinya, membiarkan Yofi di luar dan tak membiarkannya dia masuk. "Mas, buka pintunya mas, gue mau ngomong mas." "Ayah gak mau ngomong sama kamu, pergi. Ayah malas sama orang gak punya hati kayak kamu." "Maafin saya mas, buka, saya mau jelasin sama mas." "Saya gak mau berurusan sama orang egois dan jahat seperti kamu." "Iya mas, saya jahat, saya egois. Tapi biarkan saya ngomong dulu sama mas. Saya punya alasan kenapa saya seperti itu." "Apapun alasannya, saya gak mau berurusan lagi sama kamu. Pulanglah, kita sudah tidak punya urusan lagi. Aku bukan bawahanmu dan kamu bukan atasanku lagi. Saya gak mau kenal kamu." "Mas, tolong beri saya kesempatan. Saya tahu saya salah, tapi tolong." Yoyo diam. "Mas, sekali aja." Yoyo masih tak menyaut. "Mas, kalau mas gak mau keluar, saya gak akan pulang." Yoyo tetap tak bersuara. "Mas, oke, terserah. Mas mau bukain pintu atau enggak? Asal mas tahu, saya suka beneran sama mas. Ini bukan main-main lagi. Tapi saya jatuh cinta sama mas. Saya cinta sama kamu mas. Saya gak suka kamu dekat dengan siapapun, termasuk cewek itu." Dek. Ya, Yoyo shock ketika Yofi menyatakan perasaan yang sesungguhnya. Jujur, Yoyo jadi bingung. Dalam hati sejujurnya tak tega melihat Yofi seperti ini. Tapi Yoyo baru saja menyatakan cinta pada Indah dan Indah telah menerimanya. Meski awalnya Indah sempat ragu padanya, dan dengan usaha yang keras meyakinkan Indah, akhirnya Indah mau menerima. Dan malam ini ketika Yoyo sudah bersama Indah, Yofi dengan rasa bersalahnya jujur menyatakan perasaannya. Yoyo semakin bingung. Yoyo merasa masih menyukai perempuan, tapi pada Yofi ia memiliki rasa iba. Tak hanya rasa iba, terkadang merasakan getaran cinta layaknya seorang laki-laki pada perempuan. Yoyo pusing. Yoyo melamun dan bersandar di belakang pintu, sejajar dengan Yofi yang sama bersandar di luar pintu. Keduanya saling diam, saling berpikir bagaimana menyelesaikan masalah di antara keduanya. Hingga 1 jam kemudian, Yoyo yang masih belum menemukan solusi itu heran. Yofi tak bersuara lagi. Yoyo mencoba mengintip dari jendelanya. Ternyata Yofi ketiduran di depan pintu. Yoyo kasihan. Yoyo pun perlahan membuka pintunya. Dan begitu pintu terbuka, set. "Mas." Brak. Yofi mendobrak dan langsung menutup pintu, lalu memeluk Yoyo erat-erat. "Mas, maafin saya. Saya suka sama mas." "Ayah tahu, tapi saya tidak suka kamu." "Bohong. Kalau mas tidak suka, kenapa mas gak suka setiap saya bersama cowok lain? Saya bisa merasakan itu." "Yofi, bohong kalau mas gak suka sama saya. Karena saya bisa merasakan. Mas selalu menikmati setiap percintaan kita, ya kan?" "Itu karena kamu yang memaksa. Dan awalnya aku gak enak. Juga takut jika kamu memecatku. Tapi sekarang aku sudah tidak peduli." "Bohong. Kalau mas gak peduli sama saya,
Mas gak akan membukakan saya pintu. Set. Cips. Yofi dengan ganas mencium bibir Yoyo, menggerayangi tubuh dan lehernya. Namun sikap Yofi kali ini membuat Yoyo risih. Yof, lepas. Enggak, saya gak akan lepasin Mas. Mas rindu kan sama saya? Yof, set. Sikap kamu yang seperti ini membuat saya jadi semakin benci sama kamu. Asal kamu tahu, saya dan Indah sekarang sudah berpacaran. Apa? Mas sudah berpacaran? Iya. Jadi, jangan mengharapkan saya lagi. Yofi seketika melepas Yoyo, terduduk lemas di ranjang. Lalu, mengeluarkan air mata. Dan itu membuat Yoyo syok. Pasalnya baru kali ini Yoyo melihat atasannya itu menangis. Menangisi dirinya. Tadinya, saya berpikir, dengan apa yang saya punya, saya bisa membeli segalanya, mendapatkan apapun yang saya mau. Tapi ternyata, uang bukanlah segalanya. Maaf ya Mas, kalau saya ngeribetin hidup Mas. Ya sudah, kalau itu memang keputusan Mas, saya tak bisa apa. Saya gak akan ganggu-ganggu Mas lagi. Yof! Ya, Yofi pun pergi meninggalkan Yoyo dengan hati campur aduk. 1 minggu kemudian, ya 1 minggu sudah dari kejadian malam itu, Yofi serasa kesepian, serasa kehilangan. Sabar Pak, nanti saya akan mencoba membantu membujuk Mas Yoyo agar mau kembali. Iya Pak, saya juga minta maaf atas perlakuan saya selama ini pada Pak Didi dan yang lain, atas sikap saya yang kurang menyenangkan. Ah, santai Pak. Ya sudah, kalau begitu silakan. Iya Pak. Oh ya Pak, satu lagi, kalau ke bawah, tolong bilangin Pakmu, saya butuh kontaknya Indah, OB yang kemarin saya pecat. Baik Pak. Permisi. Masuk Pak. Pak, kopinya. Makasih Pak. Ucap Yofi tersenyum ramah pada bapak-bapak OB baru yang menggantikan Indah dan Yoyo. Ya, sembari menatap gelas kopi yang masih panas, Yofi teringat-ingat Yoyo. Ingin sekali ia menemui Yoyo, namun itu semua percuma. Yofi terlanjur malu pada Yoyo. Bahkan untuk sekedar mengecat atau menelponnya saja, Yofi tak mampu. Yofi pun pasrah dan mencoba mengalihkan mengurus perusahaan dengan baik dan menjadi atasan yang baik juga. Jam makan siang telah tiba. Yofi menelpon sahabatnya, si Bernard, untuk mengajaknya makan siang. Yofi pun keluar ruangan. Pak, sapa salah satu staf saat Yofi keluar ruangannya. Dan kali ini Yofi tersenyum menyapa semua stafnya. Udah pada makan belum? Istirahat dulu pada, nanti lanjut lagi. Siapa? Oh ya, Pak, OB, teriak Yofi pada OB yang baru saja mengantarkan kopi. Ya Pak, tolong pergi beli pizza ya, bagi-bagi buat semua karyawan. Wih, makasih Pak, makasih Pak, teriak para staf senang. Lalu Yofi pun tersenyum mengangguk dan pergi makan siang. Gue gak salah lihat kan? Kagak, ini seperti mimpi. Pak Yofi berubah 180 derajat, udah gak jutek lagi. Kalau gitu kan cakep, tapi sayang homo. Iya ya, jadi inget Mas Yoyo. Dengar-dengar, Pak Yofi berantem gara-gara Mas Yoyo naksir Indah. Kasian ya Indah. Iya, tapi kelihatannya sih Pak Yofi tobat. Soalnya udah seminggu ini gak ada cowok-cowok keker yang datang. Mudah-mudahan dia sekarang suka cewek. Sekalipun dia suka cewek, dia gak mungkin mau sama lo. Iya, siapa tahu dia tetap homo. Tapi gak nakal lagi gonta-ganti cowok. Kan bahaya kalau kena HIV. Di kafe, ya di kafe, Yoyo seperti biasa sedang melayani pembeli. Dan ketika sedang melayani, Mas Yoyo, Pak Didi. Yoyo terkejut ketika atasannya itu mendatanginya. Ya, setelah memesan kopi, Yoyo menemani atasannya itu duduk dan ngobrol santai. Apa kabar Mas Yoyo? Sehat Pak. Mas, sebenarnya kedatangan saya ke sini bukan hanya sekedar ngopi, tapi untuk menemui Mas Yoyo. Ada apa Pak? Mas, saya dapat perintah dari Bu Kiki, tantenya Pak Yofi.
Bu Kiki menyuruh saya untuk membujuk Mas Yoyo kembali ke kantor. Saya mewakili Bu Kiki dan Pak Yofi meminta maaf yang sebesar-besarnya pada Mas Yoyo dan berharap Mas Yoyo mau kembali ke kantor. Ucap Pak Didi yang membuat Yoyo seketika merunduk. Ayah, Mas, Pak Yofi sudah berubah. Sikapnya berubah menjadi ramah pada semua staf. Bahkan sudah seminggu ini, Pak Yofi tak terlihat membawa atau dikunjungi laki-laki di kantor. Ucap Pak Didi yang seketika membuat Yoyo terkejut, lalu hanya bisa tersenyum pada Pak Didi. Yoyo bingung, jujur Yoyo rindu, tapi Yoyo sudah terlanjur bersama Indah. Yoyo tak mau menyakitinya. Di warung bakso, ya, siang ini Yoyo sedang mengajak Indah istirahat makan siang di warung bakso. Entah mengapa, Indah merasakan beberapa hari ini sikap Yoyo terlihat aneh dan cenderung pendiam. Mas, ya Indah, kenapa Mas belakangan ini cenderung diam? Apa Mas memikirkan sesuatu? Oh, tidak, hanya sedikit memikirkan masalah pekerjaan. Mas ingin cari kerja tambahan biar bisa umpulin uang, biar bisa halalin kamu. Gitu. Semangat ya Mas. Iya, ucap Yoyo tersenyum. Padahal, jujur, selain memikirkan mencari kerja tambahan, ada satu hal yang beberapa hari ini mengganggu pikirannya, yaitu Yofi. Entah mengapa Yoyo merasakan rindu pada Yofi. Aneh, harusnya Yoyo cuek saja dan tak perlu memikirkannya. Toh juga sudah ada Indah dan Yoyo mencoba hendak ke jenjang serius. Tapi bayang-bayang Yofi selalu menghampiri. Apalagi ketika Pak Didi memberitahukan kabar terbaru dari Yofi saat ini yang semakin membuat Yoyo rindu. Tapi Yoyo harus membuang rasa rindunya dan menerima kenyataan yang sudah ada di depan mata. Tuh kan, ngelamun. Au ah. Maaf, jangan ngambek. Ya, setelah Yoyo mengantar Indah kembali ke tempat kerjanya yang sekarang bekerja menjadi pramuniaga di toko baju, Yoyo kembali lagi ke kafe. Yoyo benar-benar khawatir pada Indah yang sedari tadi cemberut saja. Yoyo jadi tak enak karena terus memikirkan Yofi. Enggak boleh. Yoyo harus melupakan mantan atasannya itu. Ya, sebelum Yoyo kembali ke kafe, Yoyo berhenti dulu di sebuah pom bensin untuk mengisi bahan bakar. Dan begitu motornya masuk dan mulai mengantri, tepat di sebelah di bagian antrian mobil, Yoyo bertemu Yofi yang juga kebetulan juga sedang mengantri. Yofi menoleh. Mas, teriak Yofi hendak keluar mobil. Namun Yoyo buru-buru putar balik dan kabur. Di toko baju sendiri, Indah termenung, memikirkan Mas Yoyo yang belakangan ini sering melamun dan banyak pikiran. Meski keduanya telah pacaran, namun masih ada keraguan di hati Indah. Apalagi ketika ia membahas Pak Yofi dan menyuruh untuk memaafkan Pak Yofi. Dari situ Indah jadi kepikiran. Setiap Mas Yoyo membahas Pak Yofi, wajahnya terlihat berbeda. Entah apa yang ada di pikiran Yoyo. Yang jelas hanya Yoyo yang tahu sendiri. Dan ketika Indah sedang melamun, permisi Mbak, ada jas slim fit. Pak Yofi? Indah? Akhirnya saya menemukanmu juga. Kebetulan. Jadi, kamu kerja di sini? Iya Pak. Jangan takut. Saya minta maaf sama kamu. Bisa ngobrol sebentar? Tapi saya lagi kerja. Di mana bosmu? Saya yang mau minta izin. Itu Pak, supervisor saya. Baiklah. Ya, Yofi pun mengajak ngobrol supervisor toko dan memborong jas dan beberapa pakaian. Setelah itu meminta izin agar bisa mengobrol dengan Indah. Yuk, kemana Pak? Sebentar aja kok, gak lama. Iya Pak. Ya, Indah ketakutan saat mantan atasannya itu membawanya masuk ke mobil. Lalu mobil itu pun tak lama kemudian berhenti dan keduanya masuk ke Starbucks. Dan begitu selesai memesankan kopi dan duduk berdua, keduanya pun mengobrol. Entah apa yang keduanya bicarakan, yang jelas awalnya Indah merasa syok. Namun lambat laun bisa menerimanya dan mulai santai. Bahkan keduanya terlihat tak canggung lagi. Pak, ini gak salah. Banyak sekali Pak. Padahal saya baru kerja sehari. Itu sebagai tanda permintaan maaf saya.
yang sudah keterlaluan sama kamu. Makasih Pak. Apa saya boleh nanya sesuatu sama Bapak? Boleh. Apa itu? Apa Bapak menyukai Mas Yoyo? Tanya Indah yang membuat Yofi tersenyum. Saya sangat mencintainya. Karena itulah saya ingin melihat dia bahagia. Dan kebahagiaan Mas Yoyo adalah kamu, bukan saya. Jadi kalau kamu sungguh-sungguh mencintai Mas Yoyo, saya tidak apa-apa. Tapi tolong, jangan kecewakan dia. Dia pria yang baik dan polos. Indah menatap Yofi lekat-lekat. Malam hari kemudian di kos Yoyo baru saja pulang. Dan setelah selesai mandi, Yoyo buru-buru mengecek HP-nya. Yoyo cemas karena sedari tadi Indah tak membalas pesannya. Yoyo takut Indah marah padanya. Yoyo pun yang penasaran mengambil kunci motornya dan hendak menemui Indah di kosannya. Namun begitu Yoyo membuka pintu, cekrek. Indah? Mas, baru saja Mas mau nemuin kamu. Kamu sudah kesini. Syukurlah, Mas khawatir. Dari tadi kepikiran kamu. Ayo, masuk dah. Iya, Mas. Kamu kenapa diam saja? Kamu marah sama Mas? Indah diam. Lah, katakan. Kamu kenapa? Mas gak mau bikin kamu sedih. Senyum dah. Ucap Yoyo menyelipkan rambut Indah di belakang telinganya. Mas sayang beneran gak sih sama Indah? Kenapa kamu ngomong begitu? Bukankah Mas janji mau ngumpulin uang buat kita menikah? Iya sih, tapi Indah masih ragu sama Mas. Lalu apa yang bisa membuat kamu percaya sama Mas? Kalau memang Mas benar-benar suka sama Indah, sentuh Indah malam ini juga. Hah? Iya. Kenapa? Mas gak mau? Oh, ya sudah. Itu artinya Mas gak suka sama Indah. Dan ternyata benar omongan para staf. Mas juga sama, suka laki-laki. Indah, bukan begitu. Mas gak mau melakukan itu. Mas mau melakukannya jika kita sudah menikah. Bukan berarti Mas gak sayang sama kamu, tapi karena Mas mau menjaga kamu. Alasan Indah gak percaya. Bilang aja Mas gak nafsu sama Indah, ya kan? Indah, tolong. Mas sayang sama kamu. Mas nafsu, tapi Mas mau menjaga kamu. Dan gak mau merusak kamu karena Mas sayang sama kamu. Indah gak peduli. Buktikan kalau Mas suka sama Indah. Lakukan sekarang juga, ucap Indah mulai membuka kancing dressnya yang mulai memperlihatkan belahan dadanya yang putih dan mulus itu yang membuat mata Yoyo ternodai. Jujur Yoyo tergoda, namun Yoyo harus bisa menahan. Dia tak mau gegabah. Dah, jangan dah. Rasa sayang tidak harus dibuktikan dengan cara seperti ini, ucap Yoyo mengalihkan pandangannya ke tembok yang membuat Indah semakin kesal. Lalu kembali menutup dadanya dan beranjak hendak berlari ke pintu. Namun Yoyo buru-buru menahan tangannya. Indah, cups. Ya, Indah terkejut ketika Mas Yoyo mengecup bibirnya, lalu mengarahkan tubuhnya ke ranjang dan mendorong perlahan Indah hingga terlentang di ranjang, lalu mulai membuka kaosnya. Keduanya pun saling bercumbu. Indah perlahan-lahan membuka kancing dressnya kembali. Dan begitu dress itu terbuka, Yoyo sempat terdiam tak berkedip melihat buah dada yang montok yang masih terbungkus bra itu. Terlihat ranum yang membuat Yoyo menelan ludah. Mas, kenapa? Gak nafsu? Bukan. Mas, jadi gugup. Oh, Mas malu ya? Iya, sedikit. Jujur, Indah juga malu. Seperti cewek murahan saja. Tapi, Indah ingin tahu keseriusan Mas sama Indah. Mas serius sama kamu. Tapi,
Mas malu. Mas, pertama kali seperti ini sama cewek. Kok ada sih cowok polos kayak Mas ya? Gitu aja malu. Kalau malu, tutup mata aja dulu Mas. Set. Ya, Indah tiba-tiba saja mengambil bandana yang menghiasi rambutnya, lalu menutup mata Yoyo dengan bandananya, yang membuat Yoyo terkejut. Lalu Indah merebahkan tubuh Yoyo di ranjang dan melucuti celana dan sidinya. Set. Mas, gede sekali. Ternyata Mas tegang. Hehe, jadi malu. Kamu percaya kan sama Mas kalau Mas suka sama kamu? Iya Mas, percaya. Indah mood ya. Boleh, ucap Yoyo dengan masih mata tertutup hingga kemudian. Dah, desah Yoyo dengan tangan memegang kepala ranjang kuat-kuat ketika Indah memvakum miliknya. Ya, Yoyo hanya bisa menikmati mulut hangat Indah dan lembut itu. Enak gak Mas, mutan Indah? Enak, makasih Indah. Iya Mas. Ya, Yoyo tak banyak bicara. Yoyo hanya bisa pasrah menikmati perlakuan Indah padanya. Juga karena ingin membuktikan kesungguhannya pada Indah, agar Indah percaya. Ya, hisapan itu semakin kuat, membuat Yoyo tak tahan. Dah, Mas, gak tahan. Udah ya, jangan diterusin. Bukankah kamu sudah percaya sama Mas? Jika Mas bisa tegang sama kamu. Tapi Mas, belum masuk. Gak usah masuk. Mas takut kamu hamil. Biar Mas yang keluarin sendiri. Kalau aku hamil, kan Mas tanggung jawab. Iya, tapi Mas belum menikahi kamu. Dah. Ya, belum selesai menjawab, sesuatu yang hangat dan sempit terasa menjepit milik Yoyo. Dah. Ya, Yoyo hanya bisa pasrah menggigit bibirnya sendiri, sembari mencengkram kuat-kuat kepala ranjang. Indah, kamu nikmat sekali sayang. Indah tak bersuara. Maafin Mas dah, sepertinya Mas gak kuat lama-lama. Mas mau keluar. Boleh Mas pencium bibir kamu? Cups. Dek. Seketika Yoyo terdiam ketika bibir Indah yang pernah ia kecup aroma lip tint strawberry itu berubah jadi aroma manis kopi. Tekstur bibir itu juga terasa lebih tebal, ditambah aroma parfum yang Yoyo begitu sangat mengenalnya. Set. Yoyo pun membuka penutup matanya dan begitu terkejutnya ketika Yoyo melihat Yofi yang ternyata menggoyangnya dari atas. Ya, lubang hangat dan nikmat itu ternyata lubang Yofi. Yofi. Ya, Yofi tersenyum dan kembali menyerang mantan OB tampan yang ia rindukan itu. Dan rasa tegang yang Yoyo rasakan dan masih tertancap di lubang Yofi, juga kuatnya tubuh Yofi yang menahan tubuhnya, ditambah rasa rindu yang bercampur selama ini membuat Yoyo tak berdaya. Sesuatu hendak keluar hingga kemudian, Mas, saya Kang. Kamu keterlaluan. Indah. Seketika Yoyo yang mengingat Indah itu langsung memakai pakaiannya mengambil kunci motor dan melajukan motornya mencari Indah dan meninggalkan Yofi sendirian tanpa satu kata pun. Yofi sedih, sepertinya harapan mendapatkan Yoyo kembali pupus. Yoyo lebih berat pada Indah. Ya, Yofi pun pulang. Di kantor, ya, siang ini Yofi baru saja melaksanakan meeting. Dan begitu selesai, Pak Didi yang melihat ekspresi atasannya yang galau itu mendekatinya. Gimana Pak? Sudah ketemu Mas Yoyo lagi? Saya bingung Pak, harus bagaimana? Saya juga sudah menemuinya Pak dan mencoba membujuk agar kembali ke kantor. Tapi Mas Yoyo belum berkomentar apapun dan hanya diam saja. Saya pasrah Pak, mungkin saya keterlaluan sama dia. Ya sudah, saya kembali ke ruangan saya. Baik Pak. Ya, Yofi pun hendak kembali ke ruangannya. Dan ketika bertemu dengan bapak-bapak OB, Pak, tolong beliin saya nasi di warteg depan ya. Lauknya campur, ini uangnya.
Kembaliannya buat Bapak aja. Oh, baik Pak. Oh iya, satu lagi. Sekalian nanti bawain saya kopi susu ya. Siap Pak. Ya, Yofi pun masuk ke ruangannya. Dan begitu duduk, Yofi kembali melamun, memikirkan Yoyo. Yofi lagi-lagi mengecek HP-nya. Namun tak ada pesan satupun dari Yoyo. Yofi yang suntuk pun mengecat Bernard sahabatnya dan menyuruhnya datang ke kantor. Tok tok tok. Masuk aja Pak. Cekrek. Halamat yang Pak Yofi. Mas Yoyo. Seketika Yofi terkejut ketika melihat Yoyo memakai seragam OB-nya kembali dengan membawa nampan berisi kopi dan piring nasi bungkus dan berjalan menghampirinya. Jantungnya berdetak. Yofi berdiri dari tempat duduknya. Air matanya menetes. Tak bisa berkata apa-apa. Bahkan melangkah pun rasanya tak kuat. Yoyo meletakkan nampan di meja, menghampiri Yofi hingga kemudian Fluk. Mas, maafin saya. Maafin saya yang sudah jahat sama Mas selama ini. Saya sayang sama Mas Yoyo. Udah, yang lalu biarlah berlalu. Mas juga minta maaf sudah cuekin kamu selama ini. Padahal jujur dalam hati Mas sebetulnya sayang sama kamu. Apa? Coba ulangi lagi. Mas sayang sama kamu. Mas sayang sama Yofi. Yoyo mengangguk. Mas mau jadi cowok Yofi. Yoyo mengangguk. Mas gak apa-apa jadi homo. Cups. Ya, sebuah ciuman menjadi jawaban Yoyo pada Yofi. Dan Yofi menyambut ciuman Yoyo yang menggelora itu. Dan entah bagaimana ceritanya, tahu-tahu pakaian keduanya sudah jatuh satu persatu ke lantai. Yoyo menelungkupkan Yofi di dinding kaca. Lalu Yofi mencengkeram kedua tirai yang ada di kanan dan kiri. Dan mulai merasakan sesuatu yang besar hendak menerobos pintu belakangnya. Hingga kemudian, tok tok tok. Yof! Tunggu! Jangan dibuka! Teriak Yofi dari dalam yang panik saat Bernard sahabatnya datang. Dan Bernard sendiri di luar ruangan bingung. Kenapa Yofi lama amat di dalam? Mas Bernard, di dalam ada Mas Yoyo. Oh ya? Mas Yoyo balik lagi ke kantor? Iya, pantes. Cekrek, pintu ruangan terbuka. Menunjukkan Yofi dan Yoyo terlihat mencurigakan. Dengan jas dan dasi yang berantakan, juga Mas Yoyo yang terlihat merapikan sabuknya. Apalagi keduanya terlihat malu-malu. Wih, sepertinya gue ganggu nih. Iya, ganggu aja loh. Oh ya, pengumuman. Minggu depan, saya akan mengadakan cuti bersama selama 3 hari. Karena saya lagi happy, maka saya akan mengajak semua staf di kantor ini untuk healing, liburan ke Bali. Yeay, makasih Pak. Liburan. Cuma staf aja bro. Gue sahabat lo gak diajak nih. Gak usah nanya. Mending lo cabut deh sekarang. Gue lagi mau meeting sama Mas Yoyo. Ya gak Mas? Kurang ajar lo. Baru datang udah diusir. Ya udah deh. Sikat Mas Yoyo. Hehe. Yuk Mas, lanjut. Set. Brak. Pintu pun tertutup. Semua staf yang penasaran mengintip dari lubang pintu. Namun keduanya tak terlihat. Kok gak kelihatan ya? Iya, padahal penasaran. Pak Yofi diapain sama Mas Yoyo? Iya, gue juga penasaran. Cowok sama cowok mainnya kayak gimana? Sama, gak sabar lihat secara live pedang lawan pedang. Gak gitu konsepnya. Jangan berisik woi. Cekrek. Kalian ngapain? Berisik sekali dari luar. Gangguin saya makan siang aja. Teriak Yofi tiba-tiba membuka pintu dengan gorengan bakwan di tangannya. Oh, Bapak makan siang? Kirain. Karena kalian tukang ngintip, liburannya batal. Ya, Pak. Ya, lo sih. Lo. Udah, bubar, kerja. Teriak Pak Mo, tiba-tiba datang semuanya pun kocar-kacir. Happy ending.